Undang-undang ASN dirancang sangat baik oleh para pakar. Diskemakan dengan sangat diskusinya panjang. Tiba-tiba dirusak di zaman Jokowi ini dengan mengubah undang-undang ASN. Negara itu bukan hanya pemerintah presiden. Negara itu setiap individu rakyat yang di situ. Bagaimana TNI menjadi harapan saya, harapan Anda, harapan kita semua. Dicintai dan bisa menjaga, memproteksi. Bagaimana ancaman Laut Cina Selatan di Natuna misalnya. Bagaimana ancaman VIR di Singapura. Bagaimana transaksi-transaksi gelap di perbatasan. Itu kan harapan kita. TNI bisa menjaga itu. Menjaga setiap jengkal daulat di pinggiran gitu. Tapi sekarang dirusak oleh kehendak-kehendak kekuasaan tadi. Dengan menawarkan iming-iming kerja di ASN. Menambah jabatan yang sekarang mungkin sedang menjabat. Itu berarti kepentingan siapa? Kepentingan presiden. Karena Panglima dipilih oleh presiden, jangan presiden. Berarti presiden berkepentingan memperpanjang existing Panglima. Sebuah regulasi undang-undang yang dibahas secara sembunyi-sembunyi atau tertutup itu sudah pasti jauh dari kepentingan publik. Itu prinsipnya. Itu bukan ini malah memperpanjang usia pensiun perwira bintang 4 sampai bisa 64 tahun. Nah, itu sangat menyakitkan. Di luar nurul bukannya. Ya, menyakitkan bagi prajurit TNI di lapangan. Ya. Oke, halo teman-teman VRC Talk. Hari ini seperti biasa kita akan mengadakan ngobrol-ngobrol santai ya. Kita hari ini mengadakan ngobrol yang temanya yang cukup menarik dan cukup akan banyak menyita perhatian karena hari ini pembicaraan ini akan diperhatikan banyak publik, Bang. Nah, temanya cukup khusus karena menyangkut pertahanan dan ketahanan dan sebagainya. Nah, VRC hari ini menghadirkan dua narasumber, yakni Ketua YLBAHI, yakni Abang Muhammad Isnur, kemudian Wakil Direktur Imparsial Mas Ardi. Ya. Selamat siang. Apa kabar Mas Isnur sama Mas Ardi? Baik. Oke. Mas, kita tidak perlu tegang karena hari ini saya kasih clue revisi undang-undang terkait dengan TNI dan Polri. Nah, bagaimana Mas? Saya pengen tahu dulu Mas, asbabul wurudnya lah. Ini undang-undang sebetulnya nih undang-undang barangnya nih barang apa sebetulnya ini undang-undang ini Mas? Mas Isnur dulu. Iya, sebenarnya kita sudah mengamati bahwa upaya untuk menambahkan kewenangan, mengembalikan peran-peran fungsi, dui fungsi, untuk memposisikan masuk ke ranah ASN, atau kemudian banyak sekali ide-ide tanda kutip ya, yang bertentangan dengan prinsip konstitusi dan prinsip reformasi, itu hendak dimasukkan. Sudah sangat lama ya koalisi kita memantau rencana revisi undang-undang TNI ini gitu. Dan kepolisian juga sama. Jadi memang ini sudah tanda kutip ya, di-prepare sangat lama. Kita mengamatinya gitu, pergerakannya lama. Cuma pertanyaan besar kemudian adalah kenapa dialog diskusi itu lagi-lagi membahas tentang menambah kewenangan, menambah tanda kutip posisi jabatan di ranah sipil, perubahan soal usia, lagi-lagi itu saja. Tidak ada urgensi atau diskusi yang cukup serius tentang problematika misalnya menyangkut kepolisian dan tentara. Orang semua tuh curhat, orang semua tuh memandang marah ya dengan misalnya kasus Vina, kasus apa yang sehari kita lihat, no viral, no justice, tidak ada pengawasan, ada banyak penyiksaan di mana-mana, orang-orang tiba-tiba mati di tahanan gitu kan. Dan Pak Listio juga sendiri curhat kan dalam rencana jadi Kapolri ya di fit and proper test, menyusun dokumen presisi itu kan dia mengakui banyak permasalahan di kepolisian. Tapi kemudian kok tiba-tiba ini menjadi masuk ke draft ke ini dan tanpa kajian yang cukup serius. Jadi ini yang kita sangat curigai, prosesnya sangat tidak transparan, sangat tertutup. Dan tiba-tiba munculnya di Balik. Ada kepentingan apa Balik? Hingga sampai yang mengusulkan menjadi usul DPR. Jadi kita melihat ini ada penitipan. Jadi ada ada yang bergerak, ada yang operasi dititipkan di Balik gitu. Jadi sangat mencurigakan. Sangat mencurigakan. Persis operasinya sama dengan operasi revisi Undang-Undang KPK 2019. Kan sama. Itu menjadi inisiatif DPR
disusun tiba-tiba diusulkan tanggal 5 September dan disusun begitu cepat, flash selama 12 hari, 17 September disahkan dan balik yang membahas gitu. Jadi ya dan Komisi 3 waktu itu. Jadi waktu itu prosesnya sama. Jadi kita mencurigai dan ini ada proses transisi di mana proses transisi ini ada beberapa situasi politik yang berbahaya. Kenapa? Karena ini situasi yang dalam keadaan politik unstable, tidak stabil. Karena sedang terjadi kompromi antar faksi, antar partai, diskusi soal jabatan. Bagaimana dia akhirnya yang terjadi sebenarnya bincang-bincang kompromi, balancing power, balancing position. Itu yang berbahaya kalau wahana diskusinya adalah wahana tentang itu gitu. Sementara di sisi lain nih, kok ini tiba-tiba jadi sangat urgensi di ujung periode. Padahal sebelum Padahal ada banyak undang-undang yang sangat dibutuhkan masyarakat, sudah belasan tahun ditunggu, diproses sangat lama, nggak dimaju-maju. Misalnya apa? RUU Masyarakat Adat. Itu tuh janji Pak Jokowi dalam Nawacita. Ya. Kemudian juga disampaikan berulang-ulang urgensi pakai pakaian adat ya. Tapi nggak diproses, nggak maju-maju. Ada lagi namanya RUU Pekerja Rumah Tangga. Itu udah 19 tahun nggak maju-maju. Padahal Mbak Puan dan lain-lain bicara ini pentingnya dan semua orang teriak. Udah jutaan orang dapat perlakuan yang semena-mena. Jadi kita melihat sebuah panggung di mana etalasenya adalah etalase konflik kepentingan. Etalase siapa dapat apa gitu. Siapa yang akan diposisikan apa gitu. Seperti kemarin RUU MK juga. Ya. Orang memandang yang sama. Ini udahlah, ini kita bisa melihat. Yang dibahas bukan bagaimana menjaga etiknya. Bukan bagaimana substansi MK itu terjaga ruh dan bangkit dari pasca kekisruhan dinasti politik dan lain-lain. Tapi soal main-mainin angka usia. Dan wajar banyak pihak melihat ini adalah dalam rangka penyingkiran sekelompok orang di dalam MK dan mengestabliskan sekelompok orang di MK gitu. Jadi kita melihat sebenarnya permainan aktor-aktor ya yang disuguhkan dalam etalase politik di DPR. Tak lebih dari itu. Kalau Mas Ardi melihat terkait dengan ini sebetulnya ini hal yang baru ya Mas. Proses semacam ini hal yang baru nggak dalam proses RUU dimajukan kayak gini dalam proses keamanan itu. Nah, membaca proses penyusunan regulasi terkait aktor keamanan di periode legislasi sebelumnya 2004, 2009, 2019 gitu ya. 2004 terkait dengan TNI, kemudian belakangan 2019 terkait dengan PSDN. Itu kita menilai bahwa setiap di penghujung masa legislasi atau pemerintahan, undang-undang yang kontroversial khususnya terkait dengan keamanan itu seperti kejar tayang. Seolah-olah diselundupkan. 2019 kita ingat ketika kita ramai-ramai menolak pengesahan RUKP melalui KPK, melalui gerakan reformasi di korupsi, tetapi secara diam-diam DPR kemudian mengesahkan undang-undang tentang PSDN misalnya. Apa itu PSDN? Pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara atau Komcat. Komponen cadangan terkait dengan di dalamnya mengatur soal wajib militer gitu. Nah, ini di penghujung periode DPR ini kita wajib mewaspadai hal ini karena ini pasti waktu tidak akan cukup untuk membahas kedua RUU ini secara substansial tentang apa yang dibutuhkan. Apakah ini sejalan dengan agenda reformasi TNI? Apakah ini sejalan dengan reformasi polisi yang dibutuhkan, gitu ya? Tentu harus ada evaluasi tadi yang dikatakan oleh Isnur, gitu. Dan ini dalam waktu yang sangat singkat tentu tidak akan substansi ke arah sana itu tidak akan tercapai. Nah, yang kedua adalah kalau kita memperhatikan substansi pasal dari kedua draft RUU yang beredar, itu jelas intinya adalah penambahan kewenangan, baik itu di TNI seperti penambahan jabatan sipil yang dapat diduduki oleh TNI aktif maupun di kepolisian, gitu. Nah, ini menabalkan kecurigaan kita atau asumsi kita bahwa yang sebetulnya berkepentingan untuk revisi kedua undang-undang ini adalah kekuasaan. Bagaimana selama ini kedua institusi ini digunakan untuk menopang kekuasaan hari ini, dan kemudian di masa yang akan datang, sebagaimana kita tahu bahwa
this is not the end of the Jokowi era, gitu loh. Masih ada anaknya 2024 sampai 2029. Tentu kepentingan ini sangat besar, gitu ya, bagi kekuasaan itu untuk sebagaimana yang sudah terjadi di masa lalu dapat ditopang oleh kedua institusi keamanan ini, gitu, TNI dan kepolisian. Nah, bagi kami tentu hal ini perlu menjadi kewaspadaan kita, seluruh masyarakat, saya kira. Revisi Undang-Undang TNI, revisi Undang-Undang Polri itu harus diarahkan kepada perbaikan kedua institusi ini. Apa sebetulnya yang dibutuhkan, gitu, untuk perbaikan? Kalau ada penambahan jabatan sipil yang bisa ditempati oleh TNI aktif, itu apa argumentasinya? Dasarnya, jangan ada pasal karet. Belum ada. Selama di undang-undang TNI yang ada saat ini 34 tahun 2024 itu ada 10 institusi yang boleh ditempati oleh militer aktif, gitu. Tapi dalam prakteknya lebih dari itu, gitu, dan itu menurut kita adalah ilegal. Nah, kemudian dalam draft yang beredar belakangan ini itu ditambahkan satu klausul, yaitu lembaga atau institusi yang dibutuhkan, yang dianggap oleh presiden dapat ditempati oleh prajurit TNI aktif, gitu. Nah, ini kan memberikan cek kosong kepada kekuasaan itu untuk menempatkan prajurit TNI aktif itu di jabatan sipil. Begitu juga dengan Undang-Undang Polri. Pasalnya lebih kurang sama, memberikan kelonggaran atau tidak ada batas yang jelas, gitu ya, bagi kedua institusi itu untuk menempatkan prajurit TNI aktif maupun perwira Polri aktif di jabatan sipil. Nah, ini sudah dimulai sebetulnya akhir tahun 2023 dengan revisi Undang-Undang ASN. Revisi Undang-Undang ASN juga menebalkan hal itu, bahwa jabatan tertentu di ASN, jabatan sipil itu bisa ditempati oleh prajurit TNI aktif maupun Polri. Jadi ini sebuah harus kita anggap sebagai satu usaha untuk melanggengkan kekuasaan dan menggunakan infrastruktur kekuasaan represif negara, yaitu TNI dan Polri, dalam menopang kekuasaan di masa yang akan datang. Kalau sebelumnya itu kita harus katakan ilegal, begitu ya, ke depan ini mereka ingin melegalkan, gitu, melegalkan penempatan TNI Polri aktif di jabatan sipil itu, sehingga kekuasaan tentu akan lebih kokoh dalam mengatur berbagai hal, gitu. Oke. Ini menarik Mas Isno sama Mas Ardi. Di bulan Juli ini kan ada target paripurna yang dimana RUU ini akan dibahas, mungkin bisa jadi disahkan. Nah, kalau dari catatan masyarakat sipil, apa yang kemudian paling mengerikan lah atau paling menakutkan jika kemudian ini disahkan? Apalagi momentum di tahun ini mendekati pilkada serentak lah. Ini ajang pemilu yang bisa dikatakan paripurnanya kalau kekuasaan memegang dua hal ini. Kita bisa lihat sebagai contoh pasal-pasal penambahan kewenangan di kepolisian. Itu ada penambahan, misalnya dia bisa menangani ketentuan soal cyber, blokir dan lain-lain. Ada penambahan kewenangan soal dia membina ini itu. Mengambil posisi, misalnya dia menentukan soal penyidik PPNS dan lain-lain. Dalam artian akan ada pemusatan kekuasaan dan kewenangan di satu institusi. Itu termasuk berarti aparat di kepolisian. Artinya apa? Artinya dia membekali semua senjata, semua kemungkinan, semua potensi tindakan-tindakan represif yang akan dilegalkan oleh undang-undang. Oke. Dalam artian apa? Kita perlu berefleksi di masa lalu. Di masa Orde Baru yang oleh TAP MPR nomor 6 disadari ya, bahwa tidak berkembangnya sendi demokrasi karena adalah peran-peran dari TNI Polri di masa lalu. Makanya ada pertobatan. Kita baca TAP MPR itu di Undang-Undang Kepolisian dan TNI itu ada reorientasi. Bagaimana aparat itu lebih untuk menjamin supremasi hukum, ketertiban dan pemenuhan hak asasi manusia gitu. Nah, sekarang arahnya berbalik. Arahnya berbalik adalah bagaimana dia menjadi alat tadi yang dibilang kontrol masyarakat. Nah, kalau dalam konteks, kalau kita melihat kecenderungan sekarang negara yang semakin otoritarian, ya,
Presiden semakin kemudian terlihat menggunakan kekuasaan dalam banyak hal, termasuk dicurigai dalam Dirty Vote film misalnya untuk mengarahkan pilihan-pilihan politik, maka dia akan menjadi potensial untuk dipakai kepentingan presiden dan kepentingan politik. Berbahaya. Jadi kita tidak berbicara orang, berbicara besok atau lusa siapapun dengan bekal yang sama, dengan senjata yang sama, dia bisa pakai melakukan apapun. Dan masyarakat yang akan kena gitu. Masyarakat tiba-tiba besok tiba-tiba asal tangkap, asal apa, terdampak semua bisa kena gitu. Nah ini berbahaya sekali. Jadi perlu, justru yang harus dilakukan sekarang adalah sebenarnya pengurangan kewenangan. Sebenarnya itu yang dilakukan, yang dibilang oleh Pak Mahfud ketika peristiwa Sambo. Kita bilang bagaimana Sambo terjadi? Seorang pejabat kepolisian bisa melakukan rekayasa peristiwa, rekayasa penyidikan. Ya kan, dia satu posisi, dia sebagai Kasatgas, dia ke Kadipropam, dia juga yang bisa supervisi ke sana sini. Harusnya berdasar kasus Sambo kita berefleksi bagaimana mencegah Sambo kedua di mana-mana. Ketika kasus Teddy, misalnya Kapolda yang ketahuan jual beli narkotik. Dan itu menurut Teddy Minahasa itu peristiwa yang biasa. Di ruang sidang dia membongkar itu. Harusnya arah pikir paradigma adalah bagaimana mencegah kasus Teddy terulang. Ya kan? Kasus Sambo terulang. Makanya Pak Mahfud membentuk tim reformasi hukum kalau kita masih ingat. Pak Mahfud ketika Menko Polhukam, dia membuka salah satu problem serius dalam kepolisian adalah pengawasan. Pengawasan yang lemah, pengawasan yang tumpang tindih, pengawasan yang tidak ada. Ada Kompolnas tapi tidak punya kemampuan yang kuat untuk mengawasi kepolisian. Harusnya itu gitu loh. Dan kalau kita lihat bagaimana Komnas HAM, sangat banyak laporan kepada Komnas HAM tentang dua institusi ini. Juga termasuk kepada Ombudsman. Ombudsman sebagai lembaga yang sangat diberikan mandat oleh undang-undang juga Komnas HAM mengevaluasi baik sisi HAM maupun sisi pelayanan publik ya. Harusnya dilibatkan. Apa rekomendasi Ombudsman memperbaiki kepolisian? Apa rekomendasi Komnas HAM memperbaiki kepolisian? Standing itulah standing suara rakyat. Itu berarti belum ada berarti. Itu tidak ada. Yang kita lihat adalah standing pembahasan tertutup di balik yang nggak tahu balik dasarnya apa. Ya. Balik menyusun dengan dasar apa? Kajian mana yang dia pakai? Rekomendasi apa yang dia pakai? It's very dark situation. Berarti ini hanya sebatas keranjang dong, Bang. Keranjang titip. Akhirnya kita ingin bilang bahwa ini adalah titipan. Ini modus titipan. Siapa yang menitip? We know. Kita tahu. Siapa yang berkepentingan buat tambah kewenangan? We know. Kita nggak perlu menyebutnya secara langsung. Seperti bagaimana peristiwa pelemahan KPK terjadi. Kita tahu siapa kepentingannya? Kepentingan koruptor dong. Siapa yang senang KPK lemah? Ya koruptor. Maka terjadi peristiwa itu sekarang. Kita bisa melihat bagaimana KPK situasinya hancur lebur selama 5 tahun terakhir. Bagaimana pimpinannya yang rusak abis bisa memimpin lembaga. Bagaimana sekarang antara pimpinan ya Nurul Gufron dengan Dewas berantem. Ya kan, bercandanya lucu banget bagaimana para petugas KPK malah korupsi, memeras tahanan. Itu kelucuan yang luar biasa dalam Republik Konoha ini ya kan. Itu kelucuan yang luar biasa dan kita nggak masuk akal ya Tuhan ini ada apa ini. Itu dampak dari memang targeted perusakan di awal ketika revisi Undang-Undang KPK terjadi. Jadi menurut saya mumpung sebelum terlambat, mumpung sebelum ini terjadi, kita dipertontonkan seminggu ini bagaimana kantor Kejaksaan Agung. What's wrong? Kantor Kejaksaan Agung, simbol keadilan, simbol negara, diteror dengan riungan, sekalipun senjata. Penjelasannya belum itu menandakan ada abuse of power di sana. Kalau antar lembaga negara aja ada force of power antar mereka, kita masyarakat kecil mau apa? Apa yang terjadi dengan Seruyan? Ditembakin meninggal di Bangkal. Apa yang terjadi dengan Rempang? Ya, orang berdemo mempertahankan lahan, digas air mata, di water cannon. Apa yang terjadi dengan aksi reformasi di korupsi? 4.000 orang ditangkap, ratusan orang luka-luka berat. Apa yang terjadi dengan Papua? Orang bahkan tidak bisa berbicara di ruang publik. Jadi harusnya ini menyangkut hajat hidup sehari-hari, menyangkut kebebasan setiap individu, dosen, peneliti, siapapun itu sangat tergantung oleh momen sekarang. Pertanyaannya, kita mau paham, sadar, bergerak atau diam saja? Ini menarik ke Mas Ardi. Mas, ini kan ada 10 lembaga
yang hari ini masih ditempati dan legal lah secara undang-undang. Dari dugaan ada penambahan bidang. Ini dari undang-undang RUU dari TNI, Mas. Kemudian penambahan jabatan di RUU Polri, Mas. Nah, pembacaan Mas Hardi terkait dengan potensi apa yang paling, ini kan publik sebetulnya abu-abu dalam menganalisa karena literasi kita untuk membahas bahasa undang-undang dan ini kan tidak terbuka secara publik, Mas, gitu, Mas. Ya. Selain prosesnya yang juga tertutup di legislasi, tapi ini yang menarik saya ingin ceritakan begini, di sepanjang tahun 2023 itu kita aktif mengkampanyekan bersama dengan LBHI terkait dengan munculnya usulan draft revisi Undang-Undang TNI yang dibuat oleh Divkum Mabes TNI. Nah, itu isinya itu betul-betul bahasa anak sekarang di luar nurul lah gitu ya. Kewenangan untuk pengarahan pasukan itu tidak lagi di presiden tapi bisa di Panglima TNI. Kemudian penambahan sejumlah jabatan sipil yang tadinya 10 jadi 19, 18 institusi dan satunya pasal karet gitu ya. Dan seterusnya banyak sekali penambahan OMSP gitu ya dan anggaran TNI yang bisa bersumber dari luar APBN. Concern dari publik, tekanan dari publik itu saat ini masih memiliki pengaruh atau dampak begitu ya. Dari yang sebelumnya itu banyak sekali hal-hal yang ingin kewenangan yang ingin ditambah oleh TNI, tetapi kemudian di draft yang diusulkan oleh DPR kemarin itu hanya tinggal 2 pasal. Nah, tapi tetap saja di 2 pasal yang tersisa ini potensi pengurangan ruang sipil atau kebebasan sipil atau merusak tata kelola kelembagaan, tata kelola reformasi sektor keamanan itu ada di pasal 47 ayat 2. Di pasal 47 itu misalnya penambahan klausul tentang lembaga atau institusi lain yang dinilai oleh presiden perlu diduduki oleh TNI aktif. Itu kan pasal karet, itu sama saja memberi cek kosong gitu. Kemudian di pasal 53 terkait dengan usia pensiun yang tadinya 58 dinaikkan jadi 60, dan yang lebih menarik adalah di ayat 3 dan 4-nya bahwa bagi bintang 4, khusus bagi bintang 4 itu bisa diperpanjang sebanyak 2 kali dengan maksimal 1 kali perpanjangan itu 2 tahun. Artinya mereka bisa menjabat yang bintang 4 ini sampai usia 64 tahun. Yang seharusnya gitu. Lebih idealnya? Ini kalau kata saya meminjam istilah Pak TB Hasanuddin ya, Komisi 1 DPR dari PDIP, kita butuh tentara itu yang segar, yang bugar, begitu. Jadi untuk masa pensiun TNI itu sudah sebaiknya diatur dengan yang lebih memperhatikan kondisi fisik, begitu. 58 itu sudah layak pensiun begitu. Iya. Nah, karena memang sesuai dengan tugas dan tupoksi mereka lah, ya kan, menghadapi ancaman bersenjata atau perang gitu. Nah, apa implikasinya? Baik revisi Undang-Undang TNI maupun Polri, yaitu penyempitan ruang sipil. Ini yang terjadi dalam 10 tahun terakhir, saya kira. Ini tidak hanya diucapkan oleh kita yang merasakan masyarakat sipil di Indonesia, tetapi juga jadi perhatian dunia internasional ya, bahwa penyempitan ruang sipil itu terjadi, kriminalisasi, kemudian kebebasan berekspresi masyarakat, dan kemudian protes protes yang dilakukan oleh masyarakat itu dihadapi dengan senjata oleh aparat keamanan gitu ya. Ini yang akan semakin besar kemungkinan terjadi ke depan begitu. Dan revisi Undang-Undang TNI dan Polri sekali lagi saat ini sebetulnya sangat tidak urgent. Kemudian orientasi dari revisi Undang-Undang TNI dan Polri itu juga bukan mengarah pada perbaikan kedua institusi, karena tidak ada evaluasi terhadap dua institusi ini yang sebelumnya dilakukan, hasil kajian dan sebagainya. Dan kami menyimpulkan ini tidak lain dan bukan hanya untuk menebalkan
kedua institusi ini untuk menopang kekuasaan negara di masa yang akan datang. Dan ini harus diwaspadai pada periode DPR akhir periode DPR di penghujung-hujung ini. Karena sejarah kita atau pengalaman kita di masa lalu, undang-undang bermasalah itu selalu dibahas atau disahkan ketika penghujung periode ini gitu. Oke, ini saya ingin nambahkan. Ada dua, kalau mungkin nggak dipahami secara langsung, tapi ada dua situasi yang saling bertentangan dalam satu undang-undang. Gini ceritanya, kenapa ada kehendak untuk mengisi pos-pos ASN? Oke, ini itu pertanyaan besar kan? Ini apa sih alasan utamanya yang nggak pernah dibuka? Yang nggak pernah dibuka adalah begitu banyak jenderal, posisi-posisi yang berbintang itu, tapi tidak punya posisi. Karena numpuk sekali jenderal, tapi tanpa pasukan, tanpa komando, tanpa tanggung jawab, itu problemnya. Sebenarnya TNI memiliki rencana pembangunan SDM yang baik. Saya pernah diskusi dengan asisten SDM zaman beberapa kali, mereka punya rencana yang sangat baik. Bagaimana piramida struktur itu bekerja. Nah, itu bagus berarti. Bagus, secara konsep baik. Tapi itu dirusak oleh intervensi kekuasaan. Misalnya ada orang mau sesko, titip dari ini, titip dari itu, titip dari mana, sehingga rencana sesko yang rapi itu yang berbasis merit system nggak terjadi. Itu juga bagi internal tentara, karena banyak keluarga saya tentara juga yang curhat, orang yang kira-kira berprestasi yang baik kalah oleh titipan. Akhirnya rencana ini yang sangat baik ini trigonometri ini sangat baik dengan terjadi. Akhirnya apa, banyak kemudian jenderal yang tidak sesuai dengan rencana matra kelembagaan, bertaburan bintang di sana sini. Nah, solusinya adalah apa? Solusinya ya kalau begitu, karena itu udah nggak mungkin lagi, ada penambahan kodam. Penambahan pos-pos posisi, pokoknya diadain lah jabatan baru yang bisa menampung banyak jenderal ini. Penambahan Gogab Wilhan dan lain-lain. Bentar Bang, penambahan kodam itu harus melihat situasi penting atau tidak penting nggak sih? Wah, sangat dong, sangat penting. Termasuk orientasi bagaimana pertahanan. Semakin banyak kodam, semakin banyak anggaran, makin banyak pengawasan, rumit sekali. Dan harus berpikir dengan misalnya orientasi bagaimana teori atau perkembangan kira-kira ancaman dan gangguan ke depan. Gangguannya dari darat atau bukan dari luar sih kita nih? Sekarang ini kalau kita baca, perangnya udah perang asimetris, bos. Perangnya udah bukan gangguan lagi orang dari dalam berontak, nggak begitu sekarang. Sekarang gangguannya dari luar, cyber gangguannya, pangan, air gitu. Itu bukan gangguan yang dihadapi dengan kodam gitu. Tapi, nah, kodam nambah idenya kan, keluar ide itu. Yang lain adalah yang paling sering dipakai, menitipkan di ASN. Bahkan temuannya, pengakuannya nih ya, saya punya datanya, dititipkan di perusahaan-perusahaan. Ada lebih dari 4.000 tentara aktif jaga perusahaan, dititipkan. Jaga itu dalam artian ditugaskan pekerjaan. Sementara apa dia memang kerja secara... Kerja di situ sebagai, entah bahasanya apa, tapi dia resmi diakui oleh Mabes. Ada berapa jenderal? Sangat banyak jenderal di sana. Termasuk sekarang adalah menambah ASN. ASN adalah pintu way out untuk memposisikan, mengkaryakan jenderal-jenderal ini kemana-mana sehingga pertumbuhan di dalam tidak terlalu gemuk, sehat. Akhirnya adalah legitimasi bagaimana mengubah undang-undang. Undang-undang ASN dirancang sangat baik oleh para pakar. Diskemakan dengan sangat diskusinya panjang. Tiba-tiba dirusak di zaman Jokowi ini dengan mengubah undang-undang ASN. Sekarang undang-undang TNI itu sangat baik. Saya menemukan diskusi sangat banyak dengan mereka. Roadmap-nya juga luar biasa. Bagaimana menjadikan TNI yang profesional, TNI yang sesuai dengan harapan bangsa, dengan mandat konstitusi sebagai alat pertahanan negara. Bahasanya kalau di konstitusi. Apa sih pertahanan negara? Siapa negara? Negara itu bukan hanya pemerintah presiden. Negara itu setiap individu rakyat yang di situ. Bagaimana TNI menjadi harapan saya, harapan Anda, harapan kita semua, dicintai dan bisa menjaga, memproteksi. Bagaimana ancaman Laut Cina Selatan di Natuna misalnya. Bagaimana ancaman VIR di Singapura. Bagaimana transaksi-transaksi gelap di perbatasan. Itu kan harapan kita. TNI bisa menjaga itu. Menjaga setiap jengkal daulat di pinggiran gitu. Tapi sekarang dirusak oleh kehendak-kehendak kekuasaan tadi. Dengan menawarkan iming-iming kerja di ASN. Menambah jabatan yang sekarang mungkin sedang menjabat. Itu berarti kepentingan siapa? Kepentingan presiden. Karena panglima dipilih oleh presiden, jangan presiden. Berarti presiden berkepentingan memperpanjang existing panglima. Kepentingannya apa presiden memperpanjang existing panglima? Pertanyaannya. Dan ini pernah dicoba di tahun kemarin.
Dicoba tahun kemarin. Tapi sekarang DPR nampaknya dapat angin untuk melakukan hal ini. Jadi saya pikir please Pak Jokowi, please partai, tolong jangan rusak institusi TNI. Kita pengen banget institusi TNI yang sesuai dengan harapan kita bersama, yang dibangun dengan konsep yang lumayan baik, yang bagus sekali. Warisan Munir ya dulu ya. Kami sama-sama WLB dan imparsial. Warisan Munir itu bagaimana Munir berjuang untuk kesejahteraan TNI. Makanya disebut pasal Munir. Diskusinya harusnya adalah kesejahteraan. Bagaimana menyukseskan TNI? Kenapa soal kesejahteraan TNI nggak jadi poin penting pembahasan di revisi Undang-Undang TNI? Harusnya itu dong, Bos. Itu harusnya. Harusnya dong. Bagaimana situasi tentara di ujung-ujung itu? Bagaimana rumahnya anaknya? Makan nasinya bagaimana? Itu yang jadi perhatian kita ketika merevisi Undang-Undang TNI dan Polri. Bukan kemudian menumpuk harapan dan ekspektasi bagi pejabat-pejabat tinggi. Ini adalah ketimpangan bagi saya, ketimpangan kepentingan yang tercermin dalam undang-undang. Nah, satu lagi. Nah, kalau begitu situasinya adalah berarti ya kita tahu ada udang di balik bakwan ini apa. Ya. Anget pasti kalau Anget ya kan. Gimana Ardi? Ya, sedikit nambahin bahwa yang menerima manfaat ini dari revisi Undang-Undang TNI ini hanya pada jajaran elit di TNI, di militer. Khusus pasal 53 ayat 3 dan 4 tadi itu dikhususkan untuk bintang 4. Sementara persoalan prajurit di lapangan, masalah kesejahteraan, perumahan itu sama sekali nggak disinggung, nggak jadi perhatian. Ini khusus untuk para elit di TNI yang kemudian punya kepentingan secara politik juga dengan kekuasaan gitu. Nah, sedikit nambahin tadi dari Isnul soal orientasi reformasi sektor keamanan TNI kita ini sebetulnya ingin diarahkan kemana? Revisi Undang-Undang TNI 34 tahun 2004 itu kenapa kemudian kita anggap cukup baik itu karena suasana pada saat itu masih pasca reformasi ya, ingin perubahan TNI diwujudkan sebagai institusi profesional begitu. Nah, tapi kemudian ini seolah-olah terjadi setback ya, ingin mengembalikan lagi TNI kepada ranah-ranah sipil. Persepsi ancaman yang dilihat oleh TNI, di mana TNI itu bisa digunakan itu tidak outward looking, tidak melihat ancaman dari luar, tapi inward looking. Demonstrasi dianggap sebagai ancaman, kritik dianggap sebagai ancaman gitu. Nah, sehingga yang ditebalkan itu adalah kewenangan untuk menindak dan mengontrol situasi di dalam negeri ini gitu, dengan penempatan pada jabatan sipil dan juga termasuk kemarin mungkin bisa kita katakan itu tryout ya, TNI aktif menduduki jabatan pimpinan kepala daerah gitu, seperti yang terjadi di Aceh dan juga Kabupaten Seram bagian barat. Arahnya kami kira itu akan ke sana gitu, mengembalikan TNI ini karena sipil untuk kepentingan kekuasaan yang lebih besar gitu. Nah, kita masih ingat 2018 kalau nggak salah, di mana sejumlah masyarakat sipil meneriakkan tentang difungsi ABRI, tetapi kemudian ini di mana waktu itu Robert ditangkap gitu ya, karena menyanyikan satu lagu yang itu sangat lumrah itu ketika awal-awal reformasi gitu. Ini kemudian masyarakat sipil sebetulnya sudah mulai mencium bahwa arahnya kekuasaan ini ingin mengembalikan peran TNI dalam ranah sipil. Tetapi kemudian pihak-pihak yang mencoba untuk menghentikan langkah ini kemudian dikriminalisasi atau dilakukan dengan berbagai cara begitu ya. Nah, ya terakhir kita
dengan kampanye, dengan munculnya draft versi Divkum kemarin, itu kita melakukan kampanye penolakan terhadap draft versi Divkum Mabes TNI, dan sekarang hanya tinggal 2 pasal versi DPR yang ingin diubah. Ini lagi-lagi masyarakat sipil hari ini ditunggu perannya. Selain tadi anggota DPR, PDIP lah katakan penggawa politik. Tetapi yang saya khawatirkan sebetulnya kalau ini transaksional maka akan sulit mengawasinya di DPR. 5 tahun atau 10 tahun kerja legislasi kita dalam sektor keamanan itu nihil, minus maksud saya, ya. Sangat minus. Komisi 1 hampir di DPR tidak bekerja efektif sama sekali. Banyak hal yang harusnya dievaluasi dilakukan oleh Komisi 1, tetapi justru malah menebalkan ya atau mengafirmasi tindakan-tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh militer kita. Misalnya banyaknya MOU yang dibuat oleh TNI dengan berbagai lembaga atau institusi. Kami mencatat lebih dari 44 MOU. Institusi itu swasta? Institusi baik swasta maupun institusi pemerintah. Harusnya itu tidak diperbolehkan dong, Bang? Tidak boleh. Itu ilegal. Itu bertentangan dengan Undang-Undang TNI tentunya. Kalau TNI ingin melakukan tugas operasi militer selain perang atau tugas di luar daripada sektor pertahanan, itu harus dilakukan berdasarkan keputusan politik negara. Keputusan politik negara itu apa? Keputusan yang diambil oleh Presiden bersama-sama dengan DPR. Nah, itu yang tidak ada. Nah, dengan banyaknya MOU tersebut, maka kita kemudian melihat TNI cetak sawah. Kita melihat TNI sosialisasi KB dan berbagai hal terlibat dalam sektor bisnis dan seterusnya gitu. Ini hal yang sebetulnya ilegal tapi seolah-olah dinormalkan, dan kemudian revisi ini itu ingin melegalkan gitu. Jadi aslinya dia adalah ilegal, tetapi kemudian seolah-olah ini dinormalkan, ya, dengan tidak adanya pengawasan dari protes dari Komisi 1 DPR, kemudian suara-suara dari masyarakat sipil dibungkam, dan kemudian dalam revisi ini dia ingin dilegalkan. Gitu. Ini kita juga ingin tahu, Bang. Ini kan sebetulnya kalau dalam posisi RUU TNI kan seperti itu. Tapi kalau misal kita bawa yang paling banyak menyita perhatian di ruang publik media sosial itu adalah penyadapan yang dalam RUU Polri. Dalam pembacaan Mas Isnur misalnya. Nah, ini lagi-lagi. Jadi masalahnya apa, di mana, solusinya apa. Mandat dari Mahkamah Konstitusi itu segera buat RUU penyadapan sendiri. Harusnya itu dilaksanakan kapan? Harusnya itu disusun segera RUU penyadapan. Sejak karena penyadapan 2012. ini kan bukan hanya wewenang Polri saja. Kejaksaan menyadap, BIN menyadap, BAIS menyadap, KPK menyadap. Nah, penyadapan harus dalam ranah penegakan hukum. Itu yang pesan dari MK. Nah, sekarang ini ngasih cek kosong ke Polri. Mau nyadapnya seperti apa dengan peraturan yang ada. Tidak ada teknis dan juknis. Iya, nanti diserahkan kepada kepolisian, tapi dikasih kewenangan yang luar biasa. Harusnya penyadapan kalau standar internasional itu ada dewan penyadapannya, diawasi. Setiap institusi negara itu akan dicek gitu. Peraturannya cukup jelas. Kalau sekarang kan Kominfo bagaimana mengaturnya. Jadi ini kita melihat ada semacam ego sektoral. Saya melihat statement kemarin ada anggota DPR yang jujur tuh. Ya ini kan sudah dibahas sejak RUU Kejaksaan dibahas. Jadi saya melihat intensi ketika RUU Kejaksaan dibahas, diberikan perbaikan RUU-nya, terus juga harus ada perubahan juga di RUU Kepolisian. Jadi kok saya melihat ada semacam kontestasi antar lembaga. Persis peristiwa terjadi tahun 60-an, 70-an dulu. Ada istilah mogok kerja antara hakim, jaksa, dan kepolisian. Kontestasi pemisahan. Sehingga apa? Berakibat pada buruknya yang disebut dengan integrated system, criminal justice system. Jadi ini ada lembaga, harusnya kan terintegrasi. Penyidik, penuntut dengan hakim gitu. Ini harusnya satu kesatuan sehingga antara penyidikan dan penuntutan dia
koheren seperti di KPK atau seperti sekarang penuntutan di isu korupsi di kejaksaan. Itu efektif. Kalau sekarang kan enggak. Ini penyelidik masuk ke penyidikan P21, P19, P21, ya kan. Akhirnya kejadiannya seperti Vina, kejadiannya seperti kasusnya yang dari Jombang, Rian dari Jombang. Ya. Ada pelaku-pelaku yang dipenjara ternyata bukan orangnya. Itu mengulangi kesalahan yang sama dengan peristiwa Sengon dan Karta. Gitu. Seperti persis YLBHI menangani kasus pengamen dari Cipulir, ya kan, disiksa habis-habisan dan bukan pelakunya, kira-kira gitu. Nah, ini ada problem dalam sistem peradilan pidana yang kemudian dia berlomba-lomba. Dan menurut temuan Ombudsman dan temuan Komnas HAM, titik krusial yang sering dilaporkan pelanggaran HAM dan pelanggaran dalam administrasi publik adalah sistem di reserse. Di reskrim. Reskrim lah situasi yang kemudian paling banyak dicurhatkan. No viral, no justice itu wilayah reskrim. Gitu. Karena itu vital ujung tombak berarti. Ujung tombak. Jadi menurut saya kita sangat banyak temuan-temuan riset ya para pakar kepolisian, termasuk dari dalam ya. Saya pikir Kompolnas itu sebagai lembaga yang memang melakukan riset serius ya tentang kebijakan. Terus ditagih, gimana riset Anda soal perbaikan kelembagaan gitu. Kan kasus Sambo sendiri kan kasus reskrim itu. Kasus orang dibunuh, kemudian perkaranya direkayasa, dihilangkan bukti-buktinya, diganti. Beruntung Pak Listio sangat baik mengganti tim yang baru kira-kira, menemukan masalahnya. Tapi kira-kira bagaimana mencegah Sambo berikutnya terjadi? Bagaimana kesewenang-wenangan satu jabatan ya bisa mengubah banyak hal? Kita nggak ingin terjadi lagi. Nah, ini penting kita diskusi panjang, duduk berbasis data, berbasis fakta, berbasis pengetahuan, berbasis riset. Itulah namanya kebijakan. Itulah namanya undang-undang. Jadi rasionalnya itu jelas. Ada rencana pembuatan norma, pengaturan undang-undang. Ini apa latar belakangnya? Rekomendasi risetnya dari mana? Dasar pemikirannya dari mana? Itu ketahuan semua rasionalnya. Tidak tiba-tiba muncul sebuah pasal yang nggak jelas juntrungannya, tidak sesuai dengan mandat rekomendasi perubahan, nggak sesuai dengan putusan MK juga gitu. Dan ini dalam konteks negara hukum, negara otoritarian. Sebuah undang-undang adalah cara paling efektif untuk melakukan bentuk-bentuk represif tapi legal. Oke, ya. Mas Ardi, tanggapannya? Sebuah regulasi undang-undang yang dibahas secara sembunyi-sembunyi atau tertutup itu sudah pasti jauh dari kepentingan publik. Itu prinsipnya. Tidak akan menjawab berbagai persoalan yang tadi dikatakan Bung Isnur terkait dengan persoalan penegakan hukum yang ada justru malah menabalkan hal itu semua, dan ini pasti akan berulang gitu ya karena tidak ada perbaikan. Nah, dari misalnya tadi disinggung dari kasus Sambo, dari kasus Teddy Minahasa itu tidak ada perbaikan yang dilakukan secara organisasi di internal kepolisian belajar dari dua kasus tersebut. Tidak ada perubahan gitu. Seharusnya dua kasus ini cukup sebagai alasan untuk melakukan reformasi di tubuh kepolisian begitu ya. Apa yang seharusnya diperbaiki, apa yang seharusnya diperkuat. Pengawasan misalnya. Pengawasan terhadap institusi kepolisian hari ini itu sangat tidak cukup, sangat tidak memadai. Terlebih secara struktur kepolisian itu juga langsung bertanggung jawab kepada presiden. Pengawasan ini harus dilakukan secara berlapis oleh DPR, kemudian ada institusi Kompolnas yang hari ini sangat terbatas, kemudian ada masyarakat sipil juga yang dalam hal ini saya kira tidak cukup hanya mengandalkan no viral no justice. Karena tidak semua peristiwa kasus itu bisa viral. Tidak semua, Bang. Isnur. Keadilan yang di berbagai daerah di pelosok mana mungkin akses ada suara tersuarakan bisa terjangkau begitu. Harus menunggu viral dulu begitu. Kalau gitu struktur kekuasaan atau hukum tertinggi kita paling atas itu viral, yang kedua Undang-Undang Dasar 45, di bawah itu baru undang-undang gitu. Apakah seperti itu? Tentu enggak. Ini negara harus berjalan dengan sistem yang baik. Berbagai persoalan atau kelemahan yang terjadi itu harus dievaluasi dan apa kemudian
solusinya gitu. Jadi bukan atas kehendak satu kepentingan kelompok tertentu. Oke. Gitu. Ini terakhir Mas, Mas Isnur sama Mas Ardi. Sebetulnya kalau kita tarik, apakah memang ada persoalan bahwa terkait RUU ini pada mulanya pada akhirnya terkait dengan kesejahteraan masing-masing dari institusi? Atau memang ini lebih mengarah ke sana atau memang lebih kepada supremasi antar lembaga sendiri? Nah, coba Mas Isnur nanti urai kira-kira bagaimana? Itu bisa dilihat dari pasalnya sih. Pasal ya. Jadi kalau kita lihat pasal-pasalnya itu menyangkut soal ego kewenangan antar lembaga, ya kan? Iya. Berebut kewenangan, berebut kekuasaan, menambahan kira-kira akses untuk menambah alat buat represi, di situ domainnya. Tapi itu nanti mungkin berdampak pada kesejahteraan dalam prakteknya kami belum tahu. Karena belum disahkan dong. Disahkan, maksudnya, tapi kan kira-kira di kasusnya Teddy Minahasa, bagaimana jabatan digunakan untuk kekuasaan dan kekayaan. Itu yang harus dicegah. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya ketika ada oknum-oknum yang kemudian bertindak di luar batas, bertindak melanggar hukum, bertindak dia memeras atau korupsi, bisa dideteksi secepat mungkin. Dan lembaga bisa mencegah dari rusak institusi orang-orang seperti ini. Harus dijaga dong. Maka itu yang harus dilakukan sebenarnya. Maka tepatlah apa yang rekomendasinya Menko Polhukam pasca peristiwa Sambo. Bagaimana yang terpenting adalah perubahan pengawasan internal. Bagaimana juga ada pengawasan eksternal. Kompolnas yang selama ini nggak ada gigi, gimana perbaiki giginya dong? Kan dia nggak punya gigi kan, cuma ngasih rekomendasi apa, nggak ada manfaat, nggak ada manfaat yang luar biasanya gitu. Karena keterbatasan kewenangan. Kita Dan tahu komposisi juga. Jadi ya menurut saya ini adalah momen ya of the truth dari sebuah proses kesejarahan negara kita. Apakah kita mau maju perbaikan dengan cara memperbaiki lembaga-lembaga ini atau mundur dengan memberikan potensi-potensi abuse of power ke mereka lebih besar lagi. Ini abuse dan itu berpotensi kena semua orang. Sampai saatnya semua orang kena baru merasa oh gini tuh ya sadis banget ya dan udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ini momen of the challenge. Kita bisa nggak men-challenge kebijakan yang akan berbuat buruk dan berdampak kerusakan lebih besar di institusi. Bagi saya, teman-teman di dalam TNI dan Polri itu dalam banyak diskusi ada banyak kajian-kajian cukup baik yang juga memperhatikan kelembagaannya. Suara mereka harus didengarkan. Jangan sampai aspek yang lebih kehendak kekuasaan, kehendak tadi yang dekat dengan aspek politik itu lebih berpengaruh. Oke. Mas Ardi? Ya itu yang harus dihitung itu adalah kalau terkait dengan kesejahteraan prajurit TNI maupun Polri itu bisa dihitung sebetulnya secara detail. Bagaimana gaji mereka, tunjangan mereka, dan seterusnya, keluarga gitu ya. Itu sebetulnya sangat bisa dihitung. Nah, pertanyaannya apakah itu kemudian yang disasar oleh perubahan ini? Tidak. Itu enggak, gitu kan? Nah, seharusnya ini yang dipikirkan oleh DPR gitu. Kalau kita indikasinya itu begini, berbagai penyimpangan yang dilakukan dalam penegakan hukum terjadi karena anggota polisi belum sejahtera, misalnya banyak pungli, banyak apa begitu. Nah, itu rendahnya gaji mengakibatkan korupsi misalnya. Itu argumentasinya jelas. Berapa harus dinaikkan, berapa kebutuhan yang wajar bagi mereka. Begitu juga di institusi TNI. Tadi dikatakan Mas Nur ada sekitar 4.000-an yang dikerjakan dikaryakan pihak swasta. Kita juga masih melihat praktek-praktek semacam ini terjadi di Papua misalnya. Kasus ketika Panglima TNI masih Andika, satu pos pengamanan di TNI itu ditinggalkan oleh mereka dan mereka pindah ke satu tempat untuk jaga tambang emas ilegal kalau nggak salah waktu itu. Akhirnya jadi korban. Siapa yang menjadi korban? Prajurit TNI di bawah. Karena kebijakan komandannya yang mengambil side job. Gitu kan? Akhirnya dihukum. Dan Panglima marah. Dan Panglima TNI waktu itu Pak Andika sangat marah. Tanpa sepengetahuan Panglima itu? Tentu tanpa sepengetahuan Panglima. Ini yang kemudian harus dievaluasi begitu ya. Bagaimana
supporting system ketika prajurit TNI itu ditugaskan ke daerah konflik, misalnya kesejahteraan mereka, bagaimana peralatan dan pelindung diri mereka itu seperti apa, gitu, di mana mereka ditempatkan itu yang seharusnya diperhatikan, gitu. Bukan ini malah memperpanjang usia pensiun perwira bintang 4 sampai bisa 64 tahun. Nah, itu sangat menyakitkan. Di luar nurul pokoknya. Ya, menyakitkan bagi prajurit TNI di lapangan. Ya. Oke, Mas Adi sama Mas Isnur ini terima kasih banyak. Ini diskusi Sama-sama, sebetulnya bisa kita luaskan penjabarannya, apalagi ketika di bulan Juli itu dibahas di paripurna dan mendapatkan hasil, diterima atau tidak. Ya, harapannya juga gini, ini kan banyak sekali pusat studi kepolisian dan pertahanan ya di berbagai universitas. Ya. Kemana telinga dan radar mereka? Perlu. Ini adalah tantangan dari PRC di diskusi ini. Oh, bisa. Kemana suara Anda? Sangat bisa sekali. Kemana suara para pusat studi itu? Kemana rekomendasi yang Anda buat kajian sangat panjang? Yang tidak dibaca, ya tidak dikutip. Nggak dipakai, nggak dikutip, ya kan? Saatnya sekarang tolong bicara, tolong bersuara, ya kan? Oke, terima kasih Mas Ardi sama Mas Isnur. Sama-sama. Alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan satu sesi. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kepada sesi lainnya. Teman-teman PRC Talk hari ini kita sudah tonton bersama dan pastinya pembahasan ini akan berguna untuk sebagai saran dan motivasi apabila nantinya RUU ini menghasilkan produk yang baik, tentunya akan lebih baik. Tapi kalau memang ada kecacatan atau kekurangan, evaluasi ini dari diskusi ini akan menjadi saran yang cukup luar biasa. Terima kasih. Salam jumpa di episode selanjutnya. Saya Melki sebagai host PRC Talk hari ini mengucapkan terima kasih. Salam demokrasi. Salam.